Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu meluruskan niat kita pada setiap apa yang kita kerjakan semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan juga berupaya menyelaraskan amalan kita dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita dari buku ensiklopedi doa dan zikir amalan sehari semalam, di mana kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama kita berada di luar rumah. Selama kita berada di luar rumah. Islam agama yang sempurna. Semua aspek kehidupan, semua perkara dalam hidup ini pasti akan disebutkan ilmunya. Ilmu yang akan membuat kita mendapatkan pahala, meraih ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita juga harus tahu bagaimana tuntunan Nabi alaihissalam ketika berada di luar rumah. Ya, bagaimana adab-adabnya, ya, karena kita harus lebih menunjukkan adab dan etika, karena Islam itu adab. Dipertanyakan keislaman kita ketika kita tidak punya adab, mengabaikan etika, ya. Dan ingat para jemaah sekalian, ketika seorang berada di luar rumah, maka harus lebih menguatkan iman dan rasa takutnya kepada Allah Jalla fi'ula, karena godaannya semakin besar. Godaan di luar rumah semakin besar, terutama bagi kaum wanita. Makanya Nabi SAW bersabda, idza kharajat istasrafah syaitan. Kalau wanita keluar rumah, maka dia akan menjadi objek bagi syaitan. Ya, menjadi objek. Apakah dia yang akan digoda atau yang menggoda. Jadi makanya wanita harus lebih banyak di rumah. Tidaklah keluar rumah kecuali karena ada keperluan yang penting, ada urusan yang urgen. Ya, lebih baik lebih banyak di rumah. Siapa yang meragukan kesolehan istri Nabi SAW? Siapa pula yang meragukan kesolehan istri sahabat ridwanullah alim jami'ah? Kesolehan mereka diakui oleh Allah dan Rasulnya. Tapi apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikun, wahai istri Nabi, banyaklah kalian berdiam di rumah. Kalau itu istri Nabi yang tidak diragukan kesolehannya, keimanannya, tetapi Allah Jalla wa'ala menyuruh mereka untuk lebih banyak berdiam di rumah, berarti wanita
Di bawah mereka secara keimanan, ketakwaan, kesolehan harus lebih banyak berdiam di rumah. Baik. Apa etika? Jadi kita jangan jadi orang bodoh. Hanya bisa mendulang pahala di rumah. Apa sih ibadah-ibadah khusus di rumah? Sholat sunnah, mengerjakan pekerjaan rumah, mencurahkan kasih sayang kepada keluarga. Juga ada ibadah-ibadah di luar rumah yang Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan. Dan ini banyak yang mengabaikan. Pertama, ketika kita berada di luar rumah atau di jalan, adabnya adalah menjaga kebersihan. Jadi jangan biarkan, kalau kita melihat sesuatu yang tidak pantas, merusak keindahan, membahayakan, bahkan membahayakan, jangan tinggal diam. Yang paling fatal adalah kalau kita sebagai misalnya laki-laki kencing sembarangan. Kencing sembarangan, ini gak ada etika para jemaah. Bayangkan bikin fasilitas umum, tempat umum menjadi pesing. Mana etikanya? Kalau itu yang melakukan muslim, keterlaluan para jemaah. Sering kali kita melihat di tol, di jalan umum, seolah-olah dia nggak bisa cari tempat umum, SPBU, apa. Jadi sudah mindsetnya, kalau udah kebelet langsung berhenti. Di mana? Di situ bisa buang air kecil, dia buang air kecil. Nggak ada etika para jemaah. Kata Nabi alaihissalam, ittaqul mala'in thalatha. Hindari 3 perilaku yang menyebabkan kalian dikutuk oleh orang. Di antaranya apa? Buang air di tempat umum. Karena orang pasti akan mendapatkan bau pesing. Ini siapa sih yang kencing sembarangan? Akan keluar kata-kata kasar. Yang lebih parah, doa keburukan. Etika para jamaah. Makanya sebelum keluar rumah, buang air kecil dulu. Atau jangan banyak minum. Bisa. Kalau mindset kita, pokoknya saya hanya bisa buang air kecil di toilet, di WC, bisa. Tapi mindsetnya itu loh. Faktor iman, kebodohan, banyak faktor yang menyebabkan orang sembarangan. Terus, selain itu, kalau kita melihat ada sesuatu yang membahayakan di jalan, singkirkan para jamaah, jangan diam. Kita melihat misalnya ada ban jatuh dari sebuah kendaraan, ambil segera, rebut pahala di situ. Singkirkan, taruh di pinggir. Karena kalau ada pengendara motor sampai nabrak ban, jatuh, bisa menewaskan para jemaah. Atau kita jangan bicara keluar rumah jauh jaraknya. Kita misalnya laki-laki ke masjid, ada plastik, ada bekas bungkus-bungkus jajanan, ambil, pungut. Apa kata Nabi? Perhatikan. Etika di jalan, imatatul adza anit thariq. Menyingkirkan segala sesuatu yang mengganggu, membahayakan, merusak estetika, itu diatasi. Dan itu bagian dari iman. Redaksi hadis selengkapnya adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qaulu la ilaha illallah." Iman itu memiliki sekian puluh cabang, 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Yang paling rendah cabang iman adalah menyingkirkan segala sesuatu di jalan, di tempat umum yang dilalui oleh orang banyak, terutama oleh pengendara bermotor, dari yang membahayakan, mengganggu kelancaran, sampai yang merusak estetika. Pernah nggak kita ketika mau jalan ke masjid, kita lihat banyak anak-anak buang plastik habis makan es, sedotannya kita ambil. Para jamaah ingat hadis Nabi SAW,
Dan kalau Imam Bukhari, jangan meremehkan kalau kita mungut sampah. Inilah bahayanya kalau bodoh gak tahu dalil. Makanya amalnya rendah kualitasnya. Kita lewat aja, kita biarkan sampah berserakan. Bukan bau, tapi yang kering-kering. Kita bisa pungut pakai tangan kok. Kita bisa cuci di masjid. Apa kata Nabi? Saya melihat surga. Saya dapati ada sebuah istana yang megah sekali. Saya tanya kepada Jibril, ya Jibril, ini istana siapa yang Allah berikan kepada siapa? Apakah dulu dia rajin sholat? Bukan. Dia dulu sering puasa? Tidak. Apa ibadahnya? Kelebihan ibadahnya apa? Kelebihan amalnya apa waktu di dunia? Sampai dikasih istana megah sekali, subhanallah. Apa keistimewaan amalan orang ini? Lalu Jibril berkata, keistimewaan amal orang ini dulu, dia tidaklah melalui sebuah jalan, dia lihat ada sampah, dia pungut karena Allah. Dia lihat ada ranting, diambil, pungut. Ada plastik, dipungut. Ada daun, dipungut. Dia taruh tempat sampah, semuanya dilakukan karena Allah. Allah kasih surga para jemaah. Hayo amalkan. Belum tentu kita masuk surga karena sholat kita. Belum tentu kita masuk surga karena puasa Ramadan kita. Kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membuat kita masuk ke dalam surga. Bisa jadi kita masuk surga karena kita setelah hidup di dunia, kita lihat ada sampah, kita pungut. Tapi kita lakukan karena Allah. Dari hadis itu kata ulama, kata Ibnu Hajar, jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Karena kita tidak tahu amal kebaikan mana yang menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jaga pandangan. Jangan jelalatan, terutama laki-laki. Ingat, kelemahan laki-laki tidak bisa menjaga pandangan. Kelemahan laki-laki itu di penglihatan. Semakin lemah imannya, semakin tidak bisa menjaga pandangan. Kelemahan wanita itu di pendengaran. Makanya kita laki-laki gak usah kita melakukan kekerasan secara fisik. Makanya saya kritik kalau ada suami kasar. Sampai kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, bodoh dia. Perempuan itu terbuat dari tulang rusuk. Jangankan bukul, kita lakukan kekerasan secara verbal aja, itu udah menyakitkan para jemaah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal mar'ata khuliqat min dhal." Wanita itu tercipta dari tulang rusuk, bengkok dia. Jadi nggak ada wanita yang sempurna, susah untuk soleh banget, susah. Untuk sempurna sulit. Beda dengan laki-laki. Asal usulnya aja tulang rusuk begini. Bayangkan. Dan paling atas, yang paling bengkok ini. Udah tahu asalnya tulang bengkok, masa mau dilurusin? Artinya saya pengen istri saya kayak bidadari. Ya udah jangan kawin dulu kalau gitu. Kalau mau punya wanita sempurna, nikahnya nanti. Iya kalau masuk surga. Istri kita bukan bidadari para jamaah. Istri kita bukan bidadari. Pasti banyak kekurangan. Sering-seringlah kita suami melihat kebaikan. Lihat kata Rasulullah, innal mar'ata khuliqat min dhila, bahwa perempuan itu tercipta di tulang rusuk. Ya, ini istaqamta, apa kata dia? Istausu binisa'i khaira, maka berlemah lembutlah kalian terhadap wanita, terutama istrimu. Intarak ewat, kalau dibiarkan tidak dibimbing, tambah jadi dia bengkoknya. Tapi kalau terlalu keras, patah. Serba salah. Begitu para jemaah. Teknik orang mengembalikan tulang yang patah atau yang keluar, itu paham itu. Bagaimana tekniknya? Hati-hati dia. Kalau salah bisa salah posisi. Kalau nggak percaya silakan pergi ke Haji Naim. Dia punya teknik dia. Hati-hati dia mengembalikan tulang keluar. Begitulah wanita. Hati-hati.
Terba salah saya dibeginiin, salah, digini salah. Ya sabar. Karena mereka tulang rusuk. Dan bagaimana begitu? Bagaimana perilaku istri? Itu cerminan perbuatan suami. Istri itu cerminan amalan suami. Bagaimana amalan suami dan perilakunya? Begitulah istrimu. Karena laki-laki dan perempuan yang sudah Allah takdirkan berjodoh, itu 11-12. Merasa soleha, merasa soleh. Memang kita siapa? Bagaimana hati kita dan amal kita, maka begitulah istri kita. Jadi kalau kita lebih banyak menyalahkan istri, sampai melakukan KDRT, kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, kekerasan secara psikologi, bodoh dia. Dia tidak mengenal dan tidak mengetahui arahan Rasulullah SAW. Bagaimana Ustaz? Tapi istri saya ngelawan, bahkan keras, ngangkat suara. Sabar, tenang. Ya, ada kesalahan yang tidak bisa kita tolerir, lalu kita tangani dengan baik. Ada tekniknya, ada cara untuk menasihati mereka. Ya, makanya kata Nabi, makanya dari awal kalau ingin menikah, ya, kalau ingin menikah, menikahlah dengan wanita yang agamanya kuat. Bagaimana agamanya kuat? Yang takut Allah dan berakhlak. Ini saya bocorin bagi yang belum nikah dan yang mau nambah. Kalau harta bisa dicari, sekarang nggak punya, nanti Allah kasih. Tapi yang tidak bisa kita tolerir, yang harus ada pada seorang wanita, takut sama Allah dan berakhlak mulia. Aduh, enak banget itu. Allahu Akbar. Berakhlak nggak kalau sampai seorang istri berani melototin suami? Berakhlak nggak seorang istri kalau sampai berani bentak-bentak suami? Tidak punya akhlak. Sedih, perih. Wallahi ketenangan suami terletak pada istri. Jangan berharap hidup tenang yang dirasakan oleh seorang laki-laki sampai dia punya istri soleha. Boleh seorang dia di luar pejabat, seorang jenderal, seorang pejabat, gajinya besar, fasilitasnya luar biasa, tapi ketika dia punya istri tidak soleha, hilang semua. Kenikmatan, fasilitas hilang. Gersang jiwanya. Karena yang menentukan kebahagiaan laki-laki, istri. Mau tenang jiwa kita, para laki-laki, yang pertama kali memulai menumbuhkan ketenangan dalam rumah tangga, sakinah, itu istri. Istri yang mulai. Makanya kita harus sabar terus. Bagaimana caranya? Apa sebab terbaik untuk membuat istri kita lebih soleha? Yang pertama, banyak doa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, wahai yang bolak-balik hati, membolak-balikan hati. Ya Allah, buka hati istriku ya Allah. Lebih banyak berdoa daripada memaki istri. Kalau ada seorang laki sampai memaki istri, berarti dia tidak pernah mendoakan istrinya. Karena doa itu lebih dijabah. Yang membolak-balik hati istri, yang membuka hati istri, Allah yang menguasai hati dia. Kenapa gak banyak doa? Kenapa harus memaki? Apalagi perempuan itu sensitif sekali perasaannya. Jangankan dipukul, dimaki saja dia sakit hati. Gak perlu dicaci maki. Lihat Nabi tidak pernah memukul istri. Apa kata Aisyah? Makanan Nabi SAW darraban lisa. Nabi tidak pernah memukul istri. Nggak pernah, tangannya dipakai. Tapi beliau dipakai buat apa? Buat jihad. Jangan coba-coba ada orang kafir di medan perang ditebas lehernya oleh Rasulullah SAW. Tapi sama istri sangat lembut, sangat bersahabat, lembut, tegasnya beliau terhadap orang kafir. Ini laki-laki sekarang sama istri galak, sama preman takut di jalan. Diajak berantem, ditantang, padahal dia benar. Maaf ya, maaf, padahal benar. Laki-laki cemen kayak gitu. Sama istri itu lembut. Maaf ya, maaf. Tapi sama orang yang jelas-jelas cari gara-gara, sementara dia salah, tapi ngotot. Sekarang maunya apa? Tunjukkan itu laki-laki. Sama perempuan tuh jangan galak gitu loh. Tapi saya lihat di sini nggak ada yang galak.
nggak ada yang galak sedikit. Ya, lembutlah sama istri, ngalah. Kecuali sudah keterlaluan, tapi sudah bertahap diingatkan, baru tunjukkan. Ini mau bangunin macan nih, ingetin aja gitu. Mau bangunin singa nih, udah jangan. Pokoknya gini, kalau memang ada salah saya diingatkan, ngomongnya baik-baik. Kan saya ini kan suami, punya wibawa. Jangan ya runtuhkan wibawa saya. Maki-maki suami di depan anak, di muka umum, itu kan nggak bener kayak gitu. Jadi wanita itu jangan dikerasin, karena memang mereka dari tulang rusuk. Maka dibaikin kata-kata kita, dilembah lembutkan kata-kata kita. Ya, kemudian sikap kita pun begitu, tegas aja tapi jangan keras. Kalau ada perbuatan haram yang dilakukan oleh istri, ada kesalahan fatal yang dilakukan, tegas bukan keras. Kasihan perempuan itu para jemaah. Sekuat-kuat wanita tapi tidak akan pernah sekuat laki-laki. Kebodohan bahkan sebuah kedunguan kalau sampai para jemaah sekalian suami melakukan KDRT. Bukan zamannya para jemaah. Sekarang sudah akhir zaman. Kita semua mungkin akan dekat dari kematian. Perbaiki dari rumah tangga kita. Dari mana kita perbaiki? Mulai merubah sikap. Mulai merubah cara kita bermuamalah sama istri kita. Mulai para jemaah. Ingat hadis Nabi alaihissalam. Laki-laki tidak akan pernah sempurna hidupnya sampai dia miliki 3 hal, kata Rasulullah SAW. Yang pertama, dia harus punya hati yang bersyukur. Kalau tidak akan pernah bersyukur, tidak akan pernah puas. Nggak ada orang kaya puas, bahagia, karena dia disiksa oleh sikap ketidakpuasan. Dia tidak pernah puas. Justru ketidakpuasan itu sikap yang menyiksanya. Apa yang membuat dia bahagia? Ketika dia bersyukur, mensyukuri, menerima, menikmati. Yang kedua, lisan yang selalu berzikir kepada Allah Jalla wa'ala. Yang ketiga, laki-laki itu lengkap hidupnya kalau dia punya istri solehah. Nikmat. Dia hanya jualan somai, pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cium tangan. Udah disiapin mas makanannya. Maaf ya kalau cuma tempe, nggak apa-apa, sama sambal, nggak apa-apa. Lembut istri, hormat sama suami, nikmat rasanya. Maaf ya, jualannya nggak begitu rame. Hari ini cuma dapat 20.000, nggak apa-apa mas, yang namanya rezeki. Kadang dikasih Allah banyak, kadang dikit. Ya Allah, mungkin punya istri kayak gitu, kita suami nggak mikir nambah kali. Yang ketawa kayaknya, ingat. Adab di jalan, jaga pandangan. Secantik-cantiknya istri kita, sesoleh-solehnya istri kita, kalau tidak bisa jaga pandangan, sangat berpotensi untuk melakukan penyimpangan secara syahwat. Para jemaah, iblis itu pandai menghias. Wallah, dihias dari sisi penampilan, dihias jadi kita dibikin buta. Banyak sekali laki-laki selingkuh, main perempuan, padahal istrinya solehah banget, setia. Tapi kan dia lebih cantik, tapi akhlaknya setia, bisa merawat anak, bisa mendidik anak. Belum tentu perempuan itu bisa mendidik anak, tapi buta kita. Kenapa kita buta? Karena nggak bisa jaga pandangan. Makanya wajib atas laki-laki jaga pandangan. Sekali buka, nikah lagi, begitu. Paham? Maksudnya nador gitu. Lihat. Tapi kalau tidak, akan menghalalkan si wanita itu, jaga pandangan. Insya Allah akan terjaga kesolehan kita, akan terjaga agama kita, akan terjaga istiqomah kita. Kalau kita para jemaah wahai ya kaum laki-laki, selama berada di luar rumah,
kita senantiasa menjaga pandangan. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian suka duduk di pinggir jalan. Ini di pinggir jalan, nongkrong, ngobrol di pos, di kafe, ya, yang posisinya lokasi di pinggir jalan. Kata Nabi, jangan suka duduk di pinggir jalan. Nih, yang suka nongkrong pinggir jalan nih. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau udah terbiasa gimana? Kami ya masa di rumah terus, kadang-kadang boleh dong kami duduk. Kata Nabi, kalau memang kalian mau duduk di pinggir jalan, perhatikan beberapa hal, kata Nabi. Pertama, berikan hak pengguna jalan. Yaitu apa? Salam. Kalau dia salam, jawab salam. Menyapa. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, selain memberikan hak pengguna jalan, lalu apa? Kata Nabi, hak berikutnya atau kewajiban berikutnya bagi orang yang berada di luar rumah adalah menjaga pandangan. Saya kira yang jalalatan itu bukan perempuan. Ada memang, tapi kebanyakan laki. Insya Allah istiqomah kita terjaga selagi menjaga pandangan. Nabi subhanallah salawatu rabbi wassalam, beliau pantas jadi panutan kita. Beliau makanya jarang safar. Kenapa? Apa alasan beliau jarang safar? Demi menjaga pandangan. Itu Nabi yang imannya tidak diragukan, ketakwaannya sempurna sudah. Tapi beliau jarang safar. Pernah beliau safar, tidak sengaja ngelihat perempuan. Lihat Nabi. Kalau kita kan tiap hari. Apa yang dilakukan Nabi? Yuk kita segera pulang. Sahabat, kenapa buru-buru ya Rasulullah? Segera pulang. Kalau safar, segera selesaikan urusan. Kalau sudah selesai, segera pulang. Jangan terlalu lama safar, karena banyak fitnah. Maksudnya diantaranya fitnah wanita. Nabi tanpa sengaja ngelihat perempuan, langsung terfitnah. Nabi bilang, ayo kita pulang. Ayo kita segera penuhi hajat kita. Kan kalau kita ngeliat perempuan cantik, syahwat naik gak? Naik. Apa kata Nabi? Yuk kita pulang, segera penuhi hajat kita. Lalu apa kata Nabi? Karena yang dia punya, juga istri kita punya. Paham gak? Yang belum nikah, gak apa-apa gak paham. Allahu Akbar, Rasulullah salawatu rabbi, manusia biasa. Ayo kita segera pulang. Karena kita harus segera memenuhi hajat kita. Karena yang dia punya, juga dimiliki oleh istri. Ada nggak perempuan beda rasa? Oh, yang di rumah mah rasanya asem, kalau di luar manis. Atau saya selingkuh, ditanya, pernah ada saya lihat di YouTube tuh, selingkuh ketahuan sama istrinya. Kamu mas tega, kamu selingkuh begini nih. Sebentar, jangan marah. Kamu itu rasanya vanila, kalau ini rasa coklat, kata dia. Astagfirullah. Ini alasan aja. Mana ada perbedaan rasa perempuan? Luar biasa. Dan bahkan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, kalau laki-laki ya sudah tidak bisa menjaga pandangan, yang jelek pun jadi bahan selingkuhan. Jadi selingkuhan pun jadi. Ya. Bahkan banyak sekali terjadi selingkuhan itu ternyata tidak lebih cantik, tidak lebih tampan dari pasangan hidup kita, belum tentu. Karena sudah dibutakan. Baik. Yang ketiga, yang berikutnya, jaga ucapan. Jaga ucapan. Di jalan kita sering terpancing emosi kita. Sering terpancing. Apakah motor kita dilewatin, kebut, astagfirullah, marah, terpancing. Marah, jangan. Adab. Di jalan tenang. Jaga tutur kata. Cari pahala melalui hal-hal tersebut. Ya. Apa kata Nabi alaihi salam? Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimu, tidak mendoliminya. La yakhdhulu, tidak mengucilkannya. Wa la yahqiru, tidak menghinanya, tidak mencacinya, tidak memakinya. Jaga tutur kata, jaga perbuatan. Hati-hati para jamaah. Apalagi kita tahu dia muslim, senggolan langsung keluar senjata, macam-macam. Saya tembak kamu.
Malu kita kalau muslim seperti itu. Atau saling ngotot sampai mencaci, keluar kata-kata kasar, kata-kata kotor. Tenang, di jalan itu tenang. Memang suasananya ya, tingkat stres di jalan itu lebih tinggi. Nah, ini salah satu ilmu saya ajarkan. Beberapa teman di kepolisian bilang, kalau sama polisi lalu lintas, jangan melawan. Karena mereka itu sangat stres. Jadi kita kooperatif saja. Kooperatif. Jangan, nggak bisa Pak dilawan, pasalnya berapa, saya begini, nggak bisa, nggak terima. Tambah jadi polisi. Makanya saya diajarkan oleh teman-teman saya di kepolisian, Pak Ustadz, rangkul. Kalau kita mau ditangkap misalnya, mau dirazia, tentu saya diajarkan kode-kodenya. Tapi saya nggak mau kasih tahu di sini, nanti kalian nggak dirazia lagi. Saya dikasih tahu, dia tidak ada keinginan merazia kita. Mungkin kita salah misalnya lewat bahu jalan tol. Tapi pertama yang saya lakukan, saya rangkul pundaknya. Selamat siang Pak. Kalau dia muslim, Assalamualaikum. Itu kalau di pundaknya dipegang tuh rasa turun stresnya. Karena kalau sudah stres, apalagi mungkin dia kebutuhannya tidak sesuai dengan pemasukan. Ya, kita tahu bagaimana mental polisi. Tinggal disentuh hatinya. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Pak? Mohon lihat. Bisa lihat SIM-nya? Mohon Pak, saya terangkan aja pelan-pelan, jangan panik, tenang. Tapi kebanyakan kita ada deg kan? Panik kadang, apa IUEO kamu? Saya nggak paham bahasa kamu. Ini Pak, grogi, tenang. Ya, tapi itu salah satu ilmunya. Nah, demikian pula kita terhadap sama. Panas, di jalan tuh stres, debu. Tenang, jaga tutur kata, jaga sikap. Jangan pernah kita nonjok orang, mukul orang, memaki orang. Ini adab. Pak Ustadz, kalau seandainya saya tidak memaki orang, walaupun saya dipancing, tetap di situ pahala kamu. Di saat itu kita dipancing untuk mau dipukul, udah maaf saya. Padahal, aduh, kalau saya lawan bisa bang, kecil itu, tapi udah maaf ya. Kita yang minta maaf. Udah Pak, nggak usah diperpanjang, udahlah. Kita damai aja, bagaimana baiknya. Makanya kalau ada tabrakan beruntun, nggak usah pakai marah-marah. Selesaikan aja. Yaudah Pak, sekarang saya mau ganti. Yuk, di mana? Kadang-kadang ada yang sering manfaatkan. Yuk sudah, kalau gitu satu bodi tolong dicet. Lah, yang ditabrak bagian mana diminta chat seluruh tobi. Gini aja Pak, satu panel berapa saya tanggung jawab. Udah Pak, nggak usah marah-marah, saya tanggung jawab. Selesai. Wallahi muslim yang beradab, beretika, semuanya akan ada solusinya. Lihat Nabi alaihissalam sangat mengajarkan bagaimana kita bisa mendapatkan pahala ketika di jalan. Kemudian berikutnya apa? Senantiasa mengucapkan salam, terlebih menjawab salam. Nggak boleh kita kalau ketemu orang, hei, apa kabar? Mengangkat tangan aja, itu ciri khas Yahudi. Hei, apa kabar? Assalamualaikum. Angkat tangan itu ketika kita berpapasan dengan orang yang agak jauh. Kemungkinan besar suara kita nggak terdengar. Assalamualaikum. Jadi angkat tangan kita itu isyarat bahwa kita mengucapkan salam kepada dia. Bukan, tradisi apa itu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat? Menyapa. Salam dulu, bukan nyapa dulu. Karena salam itu akan membuat kita saling mencintai, menjadi sebab masuk surga, mempererat ukhuwah. Salam hidupkan ya ikhwatal iman. Salam. Dia doa yang paling indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebahagiaan, selamat, keberkahan, dan kebahagiaan, selamat itu terus kalian rasakan. Itu makna daripada salam. Ya. Kemudian berikutnya apa? Jangan sungkan untuk memberi petunjuk kalau ada musafir atau ada orang yang bertanya, Pak, mau maaf Pak, kalau jalan ini, kalau saya mau ke sana, jangan nggak semangat gitu loh. Jangan, aduh ini orang nanya-nanya lagi.
Dia di lampu merah, Pak, Pak mau nanya Pak, kalau dari Bekasi ke Semanggi itu lewatnya mana? Aduh Pak, maaf Pak ya, Bapak jangan tanya di sini, saya malah ditanya. Oh gini Pak, Bapak kalau dari Kamalang terus aja Pak, terus nanti ketemu di Cawang, ambil kiri Pak, ambil kiri, nanti kanan, jangan ke bawah Pak, underpass, tapi ambil ke atas. Dari atas nanti ambil kanan Pak, nanti di pusat otak nasional rumah sakit, lurus aja Pak, lurus ya. Nanti ketemu sebelah kanan Semanggi. Tapi Bapak muter, Bapak kan pakai mobil. Nanti setelah Komdak, Bapak ambil maju dikit, ambil kiri, putar balik Pak, lewat bawah, lalu putar balik. Nanti ketemu Semanggi. Jelasin, nggak apa-apa, jelasin. Kebetulan saya tahu jalan. Ya, nggak apa-apa. Jadi orang alhamdulillah, makasih Pak. Apalagi kalau yang nanya Gojek misalnya, Grab, dia nggak tahu jalan. Dia lihat ini Google Map, aduh sinyalnya atau baterainya udah mati, dia bingung. Dia lihat hanya ingat data, ingatan aja. Yang aktif, kecuali kita nggak tahu. Maaf Pak, tapi kita arahin, tanya sama ini Pak, ini orang lama Pak, tanya sama dia. Ya, jadi apa kata Nabi alaihissalam? Fahdus sabil, berilah petunjuk jalan orang yang bertanya. Itu Rasul, bayangkan. Atau tanya alternatif misalnya, dia dari luar kota tapi nggak tahu Pak, saya buru-buru nih, yang paling cepat lewat mana Pak jalannya? Nah, Bapak mau kemana Pak? Misalnya, saya mau ke Senayan, yang cepat lewat mana? Oh ini jamnya jam macet, jangan lewat sini Pak, kalau Senayan Pak. Ya, kalau Bapak mau Senayan, jangan lewat Sudirman, tapi lewat sini, diarahin. Misalnya Bapak lewat aja Pasar Rumput, terus aja Setiabudi, terus ketemu Karet, terus, nah nanti ketemu Senayan Pak. Karena waktu sekarang pasnya Bapak lewat situ. Oh iya, Bapak punya HP, ada Google, aktifin Pak Google Map-nya. Kalau diarahin ke Semanggi jangan ambil Pak, ambil yang Semanggi, ambil yang Setiabudi. Hanya jawab, hanya memberi arahan seperti itu, kita dapat pahala. Jangan cari pahala hanya melalui sholat. Jangan hanya cari pahala melalui sedekah, puasa, haji. Memberi petunjuk jalan kepada orang yang bertanya, yang sesat di jalan, yang tidak tahu jalan, Allah beri pahala kalau kita lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, menolong orang yang terdolimi, menolong orang yang mengalami kecelakaan. Kalau ada saudara kita dari motor jatuh, turun, pinggirkan motor kita, bangun, dan karena Allah, jangan hanya karena tergugah kita ingin nolong, jangan, karena Allah, ya Allah, ya. Tapi ada juga teknik. Kalau ada orang misalnya, ya, kalau ada orang misalnya pecah kepalanya, jangan langsung diangkat, bahaya. Itu dari segi faktor kesehatan tidak boleh langsung diangkat itu, ya. Segera hubungin. Jadi kalau dia misalnya mengalami gegar otak itu nggak bisa dipegang kepalanya, ada tekniknya itu, ya. Tapi secara umum, ketika kita melihat ada orang yang mengalami kesulitan, dia pecah ban, berhenti. Gimana Pak? Kenapa mobilnya Pak? Ini Pak, pecah ban, mau diganti. Apa bisa saya bantu? Nggak usah Pak, saya bisa kok. Alhamdulillah. Kadang dia nggak ngerti, nyopot ban, masang nggak ngerti. Termasuk saya nggak ngerti tuh lepas ban, masang ban, saya nggak ngerti. Bagaimana cara tahunya? Lihat Google, lihat itu YouTube. Oh begini caranya. Oh ngangkatnya gini, nurunin. Kalau ada yang bantu itu lebih nikmat sekali. Ya, banyak sekali manfaat. Membantu orang yang terdolimi. Apalagi sampai kita lihat ada orang yang mau digebukin misalnya. Iya kan? Tukang ojek mau dirampas misalnya motornya sama debt collector. Sementara kita mampu untuk menolong, kalau enggak jangan. Malah kita ini digebukin nanti. Kita lihat dulu, kenapa Pak gitu loh. Jangan Pak, jangan begitu caranya. Kamu tuh urusan apa? Jadi kita juga ngukur kemampuan kita. Kalau kita bisa menolong tanpa memberikan mudarat kepada kita, lawan. Kita bantu, kita tolong. Jadi kita juga harus lihat situasi dan kondisi. Intinya punya kepekaan sosial. Seorang muslim harus punya kepekaan sosial. Ada orang yang menyeberang misalnya, kita di jalan, nggak ada yang bantu, kita berhenti.
Ibu, nenek, bentar di situ, saya akan bantu. Saya tolong. Tolong. Kita lihat ada seorang wanita yang akan misalnya dirampas, atau kita lihat ada seorang siswa SMA sendiri dia ternyata mau digebukin sama SMA lain. Oh, saya sering berjamaah. Ada 2 anak SMA, dia pulang, dia nggak tahu apa-apa, mau dicelurit, mau diparang, bayangkan sama anak SMA atau mana dari mana. Dia udah lari, saya pakai motor, pakai helm, langsung bilang, kalian nyerang, saya hajar. Ketakutan dikirain saya anggota. Padahal saya kalau dipacok, waduh ngeri juga. Tapi supaya apa? Ini anak kasihan. Mungkin dia mentalnya nggak kuat, ketakutan, mau lari takutnya kalah, kekejar. Orang bergerombol begitu, bayangan bawa rantai, bawa ini. Kita teriak, hei kalian ngapain? Langsung dia kabur. Takutnya itu anggota. Intinya ada keinginan yang kuat di dalam diri kita. Dimanapun kita berada, kita ingin selalu menolong orang. Jiwa sosial kita harus tinggi. Itu adab seorang muslim. Kemudian berikutnya apa? Dahulukan wanita. Tolong mereka. Tapi jangan yang muda-muda aja. Milih, udah tua, malas nol. Nenek ditolong. Bisa. Tetap kita harus tolong, dahulukan wanita. Kalau ada seorang suami istri sama anaknya jatuh, pertama anaknya dulu. Kemudian istrinya, maaf bu, ayo bu bantu. Baru suaminya. Dahulukan anak-anak, wanita, kemudian laki-laki. Ada. Lihat kata Nabi alaihissalam. Ya laisal linisai wasutut thariq. Nah, terkait itu juga kata Nabi, adab seorang wanita kalau berpapasan dengan laki-laki di jalan, yang dilakukan oleh wanita apa? Minggir. Tapi kalau sekarang yang minggir siapa? Laki-laki. Memang dunia terbalik. Sering saya berpapasan di mall gitu. Dia terus aja, waduh, kok malah kita yang minggir. Mau ditabrak, salah, nggak ditabrak, mubadir. Tapi ya udahlah. Dulu di zaman Nabi, Allahu Akbar, wanita itu punya rasa malu. Itu akhlak utama wanita muslimah, memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Di zaman Nabi alaihissalam, kalau mereka berpapasan laki-laki langsung minggir, mepet ke tembok, minggir mereka. Karena itu adab seorang wanita ketika berada di jalan. Tapi sekarang, aduh, jangankan di jalan, di sekolah nih. Saya ke sekolah anak, ada guru perempuan, saya mau jalan, lah kok ini terus maju? Ya kayaknya saya mau minggir. Bayangkan guru perempuan tetap maju. Adabnya kurang. Hayolah kaum wanita, tumbuhkan rasa malu. Karena kalau sudah tidak punya rasa malu, terutama terhadap kaum laki-laki, di antara adabnya atau tanda bahwa kita atau kaum wanita punya rasa malu adalah menghindar, minggir, menjauh kalau berpapasan dengan laki-laki di tengah jalan. Kemudian adab berikutnya, mengenakan pakaian yang memang untuk di luar rumah. Jangan pakaian dalam rumah dipakai keluar rumah. Makanya kalau ada wanita pakai tank top, ya kan, ada wanita pakai celana pendek, kelihatan aurat yang mana-mana, bilang, mbak itu bukan baju di dalam rumah gitu. Kira-kira dia ngomel nggak begitu? Diomelin kita. Atau pakai baju, maaf nih, transparan, kelihatan dalamnya. Ini kan baju dalam rumah sebetulnya. Nah, kalau kita keluar rumah, harus membedakan pakaian dalam rumah dengan pakaian dalam rumah. Luar rumah, dalam rumah beda. Makanya di sini salah satu adabnya adalah ketika berluar rumah, tidak mengenakan pakaian yang tidak pantas seperti pakaian tidur keluar rumah. Demikian pula kita laki-laki. Kita harus bisa menata, mengatur. Mana baju untuk dalam rumah, mana mana pakaian untuk di luar rumah. Yang terakhir, nah ini nih, mungkin saya juga termasuk nih. Jadi saya sedang mengkritik diri saya juga. Patuh dalam menaati aturan atau peraturan lalu lintas atau rambu lalu lintas. Bahkan sebagian ulama mengatakan
Siapa yang melanggar lampu merah, menerabas, dia maksiat. Kira-kira sepakat nggak? Karena gini, ada kebijakan pemerintah, pemimpin itu bermacam-macam. Pertama, keputusan atau aturan yang dibuat oleh pemerintah sesuai dengan syariat Allah, maka itu wajib. Seperti misalnya pemerintah ya mewajibkan ya misalnya setiap yang menikah harus tercatat di KUA, maka wajib. Supaya mereka bisa mengontrol siapa yang sudah nikah dan siapa yang tidak menikah atau kumpul kebo misalnya. Maka setiap orang yang ingin menikah di negeri itu wajib dicatat di KUA atau mendaftar di KUA. Atau misalnya pemerintah misalnya mengeluarkan aturan, ya setiap wanita yang muslim wajib berhijab, maka wajib. Atau pada waktu sholat Jumat wajib semua laki-laki untuk melaksanakan sholat Jumat, seperti itu. Ada aturan pemerintah yang dasarnya adalah kemaslahatan. Asasnya, pertimbangannya adalah kemaslahatan. Ini menjadi wajib. Salah satu contohnya adalah aturan lalu lintas. Mengapa mereka melakukan aturan? Ada namanya trotoar untuk pejalan kaki, motor nggak boleh lewat situ, nggak boleh lawan arah. Kalau ini lampu merah harus berhenti, lampu kuning harus hati-hati, harus lampu hijau boleh berjalan. Itu semua mereka buat aturan itu. Ada tanda untuk penyeberang jalan, ya. Jadi betul-betul kita harus taati itu. Itu semua demi kemaslahatan. Maka kata ulama, kalau pemerintah mengatakan wajib, maka wajib kita patuhi. Dan kalau kita langgar, maka sanksinya bukan cuma melanggar aturan, bahkan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala berkata, ketika Allah Jalla berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin kalian. Pemimpin di sini termasuk ulama dan umara. Kata Syekhul Islam, jangan kita hanya beribadah kepada Allah dengan salat, jangan hanya beribadah kepada Allah dengan puasa, jangan beribadah kepada Allah dengan haji. Taat pada pemimpin itu ibadah, karena Allah yang memerintahkan kita untuk taat pada pemimpin. Selama aturannya, selama keputusannya, selama kebijakannya bersifat ma'ruf, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi menaati aturan pemerintah, mengikuti keputusan pemerintah, selama tidak bertentangan dengan syariat, itu ibadah. Karena Allah perintahkan kita untuk taat pada pemimpin. Makanya sini saya katakan, sebab dengan melanggarnya dapat mencelakai si pelanggar sendiri dan orang lain sekaligus. Ini merupakan sebuah bentuk ketidaktaatan kita kepada aturan yang dibuat oleh amr. Rasulullah SAW bersabda, la darar wa la dirar. Tidak dibenarkan dalam Islam segala hal yang mengandung bahaya dan segala hal yang membahayakan orang lain. Jadi kita di jalan tetap kita ikuti aturan yang berlaku di jalan. Apa aturannya? Putar balik, oh nggak boleh putar, ikutin saja, jangan dilanggar, ya. Tapi kalau kepepet ya boleh lah. Kalau ngejar waktu gimana? Suruh muter jauh, ya Allah jauhnya. Lu lagi tuh panas lagi, ya Allah maha tahu lah. Baik, saya kira itu yang bisa sampaikan. Ya, karena poin-poinnya juga sudah tersampaikan kepada antum sekalian. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Halo. Ibu, mohon maaf saya lagi di kajian, bentar ya, saya telepon balik ya. Baik. Baik, sekarang sekarang musimnya lomba 17 Agustus yang diadakan di tengah jalan, mengganggu pengendara dan jalan. Sudahlah,
Itu sudah rahasia umum, nggak usah dikeluh kesah, nggak usah. Intinya gini, dari tanggal 16, 17, 18, jangan ada schedule kemanapun, udah gitu aja. Kita memaklumilah. Ya bagaimana tradisi, budaya. Jadi jangan ada dari malam 17. Jadi berarti bahkan dari malam Jumat tuh. Dari malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu tidak ada schedule keluar. Di rumah aja udah. Ya. Kecuali kita udah keluar dari hari Rabu, paling lambat Kamis pagi. Udah aman tuh. Ya. Baik. Apakah mustajab doa orang yang safar? Naam. Yang safar seorang akhwat yang berpergian bersama temannya liburan tanpa safar mustajab. Walaupun yang doa wanita pergi tanpa mahram. Mustajab doanya, dosa hukumnya. Begitu. Apakah terpengaruh? Bisa mempengaruhi. Sedikit banyak dosa mempengaruhi ijabah. Jadi tetap dia punya keistimewaan untuk diijabah doanya oleh Allah Jalla wa'ala karena safarnya. Karena safar itu semakin jauh jaraknya, semakin diijabah doanya. Makanya kita, kalau safar jauh, jangan sia-siakan safar kita untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena safar semakin jauh jaraknya, semakin mustajab doa kita. Nah bagaimana dengan wanita yang pergi tanpa mahram? Ya tetap dosa, tetap tidak boleh. Jadi bagaimana caranya? Ya tetap dia doa mustajab, tetapi bisa berkurang kekuatan ijabahnya karena faktor dosanya. Ustadz, nah ini pertanyaan ini. Kenapa banyak laki-laki yang ingin berpoligami, tapi tidak mau istri pertama tahu? Dia maunya diam-diam. Saya seorang single mom ingin menikah lagi, tetapi kebanyakan ketemu laki-laki bilang begitu. Ya udah kita nikah, tapi jangan sampai istri saya yang tua tahu ya. Saya mau dipoligami, tapi saya mau dengan yang baik. Nah, siapa yang bersedia? Tapi dengan yang baik. Tapi saya lihat di sini masih kurang baik. Maaf, saya ralat. Bukan kurang baik, kurang berani. Ya. Jadi gini, saya mau dipoligami, tapi saya mau dengan awal yang baik biar tidak ada perang dunia, bukan dunia kedua, Bu, dunia ketiga. Perang dunia kedua udah terjadi. Ya gitulah laki-laki. Gimana ya? Mungkin dia ingin menjaga rumah tangganya, tetapi istrinya banyak yang tidak mau dipoligami. Makanya dia ingin mengamalkan sunnah atau ingin poligami, tapi dia bilang untuk saat ini mungkin kita rahasiakan dulu. Tapi kadang-kadang kita nggak jujur. Sebaiknya dari awal itu kalau ingin poligami, komunikasi sama istri. Komunikasi yang penting dijamin kesejahteraannya, kewajiban kita sebagai suami, kewajiban kita sebagai seorang ayah, semuanya terpenuhi. Jangan abai dalam hak atau dalam kewajiban, lalai tapi mau poligami. Anak sekolah masih nunggak, mondok kurang uang PPDB-nya, segala biaya apa masalah, tapi pengen nikah lagi. Belum bisa membahagiakan anak istrinya, tapi ingin menikah lagi. Ini masalah. Nggak bisa. Ya kalau sudah menjadi suami yang baik, sudah bisa menjadi ayah yang baik, semuanya terjamin. Semuanya baik. Lalu kita ingin menikah lagi, komunikasi. Tapi kalau komunikasi juga nggak bisa, baik kalau gitu. Jangan minta izin, tapi minta maaf. Paham? Kayaknya nggak ngikutin omongan saya kayaknya. Karena gini, tidak semua perempuan walaupun kita sudah baik sekalipun tetap mengizinkan, belum tentu. Karena makanya untuk berpoligami bagi laki-laki tidak syarat mendapatkan izin dari istri pertama. Tapi sekarang secara agama, secara negara bahaya loh. Kalau ada suami nikah lagi tanpa izin istri tidak merestui, dia bisa lapor ke polisi.
dan kena pasal kita. Silakan buka pasalnya di Google. Makanya komunikasi. Ya, saya kira ini bukan menakut-takutin, tapi kita pandai berkomunikasi sama istri. Kalau tidak, ya pada akhirnya kita komunikasi. Tapi ingat, buat diri kita layak untuk berpoligami dulu. Jangan hanya ingin poligami berdasarkan nafsu saja. Layak tidak saya? Saya sudah menjadi suami yang baik belum? Saya sudah menjadi istri yang baik belum? Atau sudah menjadi anak, sudah menjadi ayah yang baik belum? Kalau sudah, silahkan. Tapi punya kemampuan materi. Kalau tidak punya kemampuan materi, jangan coba-coba poligami. Terus apa? Mungkin awalnya dirahasiakan dulu karena beberapa pertimbangan. Tapi pada akhirnya jujur, daftarkan pernikahan, jangan hanya siri. Kasihan istri. Wallahi kalau siri, anaknya itu nggak dapat akte para jemaah. Zalim laki-laki yang hanya menikahi wanita, tapi siri. Secara siri itu sah secara agama, tapi secara negara konsekuensi hukumnya apa? Anak kita dari hasil nikah siri nggak dapat akte. Kalau nggak bisa akte, nggak bisa sekolah. Karena aktenya itu dari mana? Dari buku nikah. Karena data untuk bisa membuat akte itu salah satu syaratnya ada buku nikah. Lah siri itu nggak ada buku nikahnya, nggak ada. Jadi mengikuti aturan agama dan aturan negara itu kemaslahatan. Marilah kedepankan akal kita para jamaah. Marilah kedepankan kedewasaan kita. Hanya karena nafsu sampai lebih banyak memberikan mudarat. Perempuan juga ingin dimuliakan, ingin diperlakukan sama. Jangan mentang-mentang istri muda di nomor duakan, nggak bisa. Karena kalau laki-laki sudah menikah lebih dari 1, 2, 3, 4 harus adil. Harus adil secara nafkah, secara waktu gilir, dalam hal memberi apapun. Kalau masalah hati itu urusan Allah. Karena Nabi secara fakta, secara realita beliau lebih cinta Aisyah. Hati bukan urusan dia. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wasallam wa barik Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.